Tanpa terasa kita telah memasuki awal tahun 2021. Banyak peristiwa dan kegiatan penting yang telah terjadi sepanjang tahun 2020. Dan semuanya telah kami rangkum dalam Kaleidoskop Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2020. Di awal tahun 2020, beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi terdampak banjir. Bupati Bekasi memberikan instruksi kepada seluruh jajaran perangkat daerah untuk turun ke berbagai wilayah yang terdampak langsung. Peran pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda Kabupaten Bekasi juga turut mengambil andil penting untuk dapat saling bahu-membahu membantu masyarakat Kabupaten Bekasi yang terdampak banjir. Di awal bulan Februari, pemerintah Kabupaten Bekasi kembali meraih predikat B dalam hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP tahun 2019. Tidak hanya itu, di bulan Februari, pemerintah Kabupaten Bekasi juga telah meresmikan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak atau RPTRA yang berlokasi di Cikarang Timur. Masih di hari yang sama, pemerintah Kabupaten Bekasi bersama dengan pemerintah Kabupaten Karawang juga telah meresmikan jembatan penghubung Pebayuran dengan Rengas Dengklok. Selanjutnya pada bulan Maret, Bupati Bekasi bersama dengan 45 kepala daerah se-Indonesia melakukan penandatanganan komitmen penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik dan disaksikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Cahyokumolo. Di pertengahan bulan Maret, penyebaran kasus COVID-19 mulai memasuki wilayah Kabupaten Bekasi. Guna mengantisipasi semakin menyebarnya kasus COVID-19 pada saat itu, Bupati Bekasi didampingi unsur Forkopimda Kabupaten Bekasi melakukan penyemprotan disinfektan yang dilakukan di sepanjang Jalan Negara Kabupaten Bekasi. Bulan April 2020 menjadi awal diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kabupaten Bekasi. Bupati bersama unsur Forkopimda Kabupaten Bekasi juga menerima kunjungan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dr. Andes Nana Sujana dalam rangka memantau langsung pos pengamanan perbatasan Kabupaten Bekasi dengan Kabupaten Karawang. Di bulan April pula, Bupati Bekasi mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi untuk menggelar gerakan doa bersama yang dilakukan selama 1 menit secara serentak. Mei 2020, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama jajarannya mengunjungi Kabupaten Bekasi dan meminta Pemkab Bekasi untuk membuat kebijakan berimbang dalam menangani COVID-19 yang bisa menjaga keselamatan dan kesehatan publik dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Di bulan yang sama, Bupati Bekasi juga menyampaikan apresiasinya kepada para tenaga kesehatan yang telah menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 dengan menggelar silaturahmi secara virtual. Di bulan Juni 2020, pemerintah Kabupaten Bekasi untuk ke-6 kalinya berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019. Tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten Bekasi pun berhasil menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage. Masih di bulan yang sama, pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan penandatanganan secara elektronik komitmen bersama dan rencana aksi penanggulangan banjir dan longsor bersama dengan para gubernur dan bupati atau wali kota yang ada di wilayah Jabodetabek Punjur. Acara ini dalam rangka sinkronisasi program pembangunan untuk penanggulangan bencana banjir dan longsor. Penandatanganan yang dilakukan secara virtual ini disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Agraria Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Berlanjut di bulan Juli, pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Barat melakukan swab tes PCR massal yang diberlakukan untuk klaster industri. Kemudian Bupati Bekasi juga mendampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta istri dalam kesempatan perayaan Hari Raya Idul Adha yang ke-1441 Hijriah. Bulan Agustus menjadi bulan yang bersejarah bagi Kabupaten Bekasi. Tepat pada tanggal 15 Agustus 2020, Kabupaten Bekasi menginjakkan usianya yang ke-70 tahun. Tahun ini upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Bekasi digelar secara sederhana dan hikmat. Upacara ini dipimpin langsung oleh Bupati Bekasi.
Sebagai mendapatkan hadiah di bulan jadinya, Kabupaten Bekasi menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atas implementasi praktik baik keuangan desa yang dilaksanakan oleh Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan. Di akhir bulan Agustus lalu, Bupati Bekasi juga mengajak para aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Bekasi untuk melestarikan budaya tradisional dengan menerapkan pemberlakuan pemakaian baju adat Bekasi pada setiap hari Jumat. September 2020, Bupati Bekasi mendampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan kunjungan ke PT Suzuki Plant yang berada di Cikarang Pusat. Kunjungan ini dalam rangka memonitoring dan koordinasi penanggulangan klaster baru COVID-19 di kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi. Melihat masih maraknya kasus peningkatan COVID-19, Bupati Bekasi bersama dengan unsur Forkopimda meluncurkan gerakan menggunakan masker atau genggam. Kegiatan ini bertujuan untuk semakin meningkatkan pengawasan dan kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 di Kabupaten Bekasi. Selanjutnya di bulan Oktober, pemerintah Kabupaten Bekasi mulai memfungsikan 2 ruas jalan inspeksi Kalimalang yang dimulai dari Cibitung sampai dengan Pasar Tegal Danas. Bupati Bekasi juga telah melakukan sidak secara langsung untuk melihat kondisi jalan dan permasalahan-permasalahan lalu lintas di Jalan Inspeksi Kalimalang. November 2020, Bupati memimpin langsung apel siaga bencana tahun 2020 tingkat Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengantisipasi permasalahan banjir yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Kemudian, Bupati Bekasi bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam rangka pelaksanaan simulasi vaksin COVID-19. Bupati Bekasi juga telah melaunching program pemagangan nasional yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Bekasi dengan bekerja sama dengan PT Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia. Masih di bulan yang sama, pemerintah Kabupaten Bekasi berhasil meraih penghargaan Dwija Prajanugraha, yakni penghargaan yang dianugerahkan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI kepada kepala daerah yang memiliki perhatian dan komitmen tinggi terhadap pembangunan pendidikan dan kesejahteraan guru. Satu lagi penghargaan yang diperoleh Bupati Bekasi di bulan November ini, yakni penghargaan sebagai Bupati terpopuler di media digital tahun 2020 yang diperoleh dalam Anugerah Humas Indonesia. Tiba di penghujung tahun, Bupati Bekasi hadir untuk meninjau langsung kegiatan simulasi dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka untuk para pelajar yang rencananya akan diselenggarakan pada Januari 2021. Dilanjutkan pada pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan di 16 desa dengan melibatkan sebanyak 457 tempat pemilihan suara. Partisipasi masyarakat dalam pilkades serentak kali ini mencapai 79%. Saat pelaksanaan pilkades serentak pun, Bupati bersama unsur Forkopimda melakukan monitoring untuk memastikan para warganya memberikan hak pilihnya dengan tertib dan mematuhi protokol kesehatan. Tahun 2020 ini ditutup dengan diraihnya 2 penghargaan yang diperoleh oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, yakni juara 1 pelaksana terbaik program terpadu peningkatan perempuan menuju keluarga sehat dan sejahtera atau P2 WKSS kategori Kabupaten tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Dan peringkat 1 kabupaten atau kota yang responsif terhadap perlindungan anak melalui program unggulan Ngabring Kasakola atau Ngabaso tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa kini kita sudah di penghujung tahun 2020. Banyak peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang penting yang telah kita lalui sepanjang tahun ini. Merebaknya pandemi COVID-19 di seluruh dunia, bahkan di Kabupaten Bekasi, sejak awal tahun 2020 hingga saat ini masih kita rasakan. Bahkan dampaknya begitu luas bagi masyarakat, menjadikan hal tersebut tugas yang tidak mudah bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berbagai program-program yang telah direncanakan dengan terpaksa harus tertunda dalam rangka memfokuskan terhadap penanganan pandemi COVID-19. Dan kini kita telah memasuki awal tahun baru dengan penuh optimisme dan harapan kita bersama agar pandemi ini segera kita lewati, sehingga kita bisa menata
serta mengoptimalkan kembali berbagai program-program pembangunan yang telah direncanakan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi. Tetap disiplin dan patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Selamat Tahun Baru 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.